semua ketemu. Lydia masih membiarkan air matanya membasahi kemeja sang papa. Isakannya belum juga reda. Justru kian menyesakkan dadanya setiap kali bayangan pertemuan tak sengaja di kafe tadi melintas kembali. Pertemuan singkat itu bagaikan sebuah sembilu yang kembali menyayat luka di hati Lydia. Luka yang belum juga sempat mengering, namun sekarang terasa semakin menganga. Ada rasa perih yang tak terlukiskan saat melihat tadi betapa akrabnya sang mama dengan Akila. Bagaimana mungkin takdir sebercanda itu menyatukan ibu dan anak yang terpisah 17 tahunan dalam sebuah ikatan pertemanan tanpa keduanya menyadari bahwa darah yang mengalir di nadi mereka adalah satu. Lydia teringat dulu ya saat ia ditinggalkan sekitar usia 4 tahunan aja. Saat ketemu kembali, Mama Angelica hampir gak mengenalinya lagi. Lantas bagaimana dengan Akila? Dulu adiknya masih bayi merah, masih terlalu suci saat ditinggalkan mama mereka. Bahkan belum sempat merekam aroma sang mama dalam ingatannya. "Pa, bagaimana kalau nanti Akila tahu fakta ini?" bisik Lydia di antara isaknya. "Bagaimana kalau Akila hancur saat tahu kalau mama telah meninggalkan kami hanya untuk membesarkan Adit, putranya yang lain dari pria lain?" Pikiran buruk mulai merayapin benak Lydia. Mungkinkah dulu mamanya berselingkuh? Namun dengan lembut ya, Leon mengusap rambut putrinya. Leon mencoba menghalau awan mendung kecurigaan itu, karena Leon tahu benar bagaimana kerasnya penolakan orang tua Angelica pada hubungan mereka. Leon percaya setiap langkah yang diambil mantan istrinya dahulu kala, meskipun pahit, pasti demi kebaikan mereka. Namun di balik nasihatnya, hati Leon sendiri pun terguncang hebat saat tadi melihat kedekatan antara Akila dan Angelica. Terasa seperti melihat sebuah kontak batin yang melampaui logika. Fisik dan sifat mereka pun begitu serupa, seolah ya alam semesta sedang berusaha menyatukan kepingan yang hilang. Sementara perasaan Angelica pun sama galaunya. Angelica terus berusaha keras mengumpulkan kepingan jiwanya yang terasa hancur demi menjaga ekspresinya di hadapan semua orang. Di mata Angelica, Akila hanyalah temennya Adit, si gadis ceria yang memiliki daya magic untuk meredakan badai di hatinya. Angelica gak menyadari bahwa kenyamanan yang ia rasakan muncul karena Akila adalah bagian dari dirinya sendiri. Tanpa sepengetahuan mereka ya, Tante Rita sedang dilanda kepanikan luar biasa. Dengan tangan gemetar ia bersembunyi di sudut ruangan menghubungin Mayang untuk melaporkan bahwa reuni maut antara sekeluarga itu telah berkumpul di teras kafe. Mendengar laporan itu, jantung Mayang seolah berhenti berdetak. Rasa sayangnya pada Akila telah berubah menjadi egoisme yang pekat. Selama bertahun-tahun, Mayang menanamkan racun di pikiran Akila, mengatakan bahwa orang tua kandung Akila telah membuang, bahkan menjual Akila demi uang. Mayang seakan gak peduli kebohongannya itulah memicu gangguan mental BPD pada Akila. Bagi Mayang, asalkan gadis itu tetap bergantung padanya. Mayang pun di saat itu juga ya, segera meninggalkan kantornya dengan nafas yang memburu. Mayang merasa harus menjemput Akila sebelum rahasia itu meledak. Cerita di base camp, diskusi antara Akila, Angelica, dan Slay Queen untuk membahas rencana isi konten mereka baru aja berakhir. Dengan semangat yang meluap, Akila bersorak ceria nih. "Oke, waktunya kita buat konten dengan judul Akila Kalista Fit Tante Slay." Tawa Akila pecah menunjukkan gigi kelincinya yang manis. Namun bagi Angelica, nama itu seperti petir di siang bolong. Suasana di basecamp mendadak terasa sunyi senyap, seolah terdengar musik latar masih berdentum pelan. Nama Kalista yang diucapkan Akila dengan ceria seolah menjadi mantra yang menghentikan waktu bagi Angelica. Di telinganya, nama itu bukan sekedar nama belakang ataupun tambahan pemanis, melainkan potongan puzzle terakhir yang selama ini hilang. Angelica pun menatap Akila dengan pandangan yang gak bisa dijelaskan, campuran antara kerinduan dan ketakutan yang nyata. "Kalista, apa dia putriku?" batin Angelica berteriak. Angelica teringat bayi merah yang sempat ia dekap sebentar sebelum keadaan memaksanya pergi. Pantas saja setiap tawa Akila terasa familiar, setiap gerakannya terasa seperti cerminan dirinya sendiri.
Dunia masih seakan berhenti berputar. Kaki Angelica terasa terpaku pada lantai. Matanya seakan siap melotot tajam dengan nafas yang memburu. Apakah ini alasannya Leon dan Lydia menatapku penuh arti tadi? Apakah kesedihanku terasa berkurang karena tubuhku mengenali darah dagingku sendiri? Wajah Angelica pucat pasi, membuat Aquila dan anggota Slay Queen langsung bingung. Harry, sang hacker yang sedari tadi mengamati melalui mata digitalnya, hanya bisa terdiam. Harry tahu rahasia ini nggak bisa lagi ditutupi oleh dinding setebal apapun. Kontak batin ibu dan anak adalah frekuensi yang nggak bisa diblokir oleh teknologi manapun. Suasana hening di ruangan itu seketika pecah oleh suara ketukan pintu yang terburu-buru. Rita pun bergegas membukanya dan sosok Mayang berdiri di sana. Wajah Mayang pucat pasi, guratan ketegangan gak mampu disembunyikan dari sorot matanya. Jemarinya tampak bergetar hebat. Namun dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Mayang mencoba menguasai diri dan langsung melangkah masuk, menghampirin Aquila, lalu memeluknya erat seolah takut kehilangan. "Sedang apa di sini sayang?" tanya Mayang dengan suara yang diusahakan tetap tenang meski debar jantungnya berpacu liar. Aquila kaget banget. "Mama? Tumben sekali Mama menyusul sampai ke sini." Teman-teman yang lain pun saling lirik, ikut heran melihat kedatangan Mayang yang mendadak dan tampak emosional. Di sudut lain, Angelica mulai tersadar dari rasa syok dan kebingungan yang sempat menyergapnya. Angelica merasa pernah nih melihat Mayang sebelumnya, ya meskipun belum pernah bertegur sapa secara resmi. Dan inilah saatnya mereka berhadapan. Namun pikiran Angelica telah jauh berubah. Sebuah tanya besar terus menghujam di batinnya. Apakah benar gadis ini adalah putri keduaku? Apakah wanita di hadapanku ini yang telah selama ini merawat dan mengadopsinya? Angelica terus mencoba bersikap elegan, memasang senyum tipis yang sopan saat tangan mereka saling berjabatan. Suasana terasa begitu kaku. Pandangan Angelica pun kini tertuju pada Aquila dengan binar yang jauh lebih dalam, penuh selidik sekaligus kerinduan yang tertahan. Melihat tatapan Angelica pada Aquila membuat kekhawatiran Mayang mencapai puncaknya. Mayang makin merasa harus segera membawa Aquila pergi dari sana. "Aquila, ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Kamu harus pulang ya bersama Mama sekarang juga," tegas Mayang. Aquila pun sempat bimbang. "Tapi Mah, sebentar lagi kontenku akan dibuat. Nanti ya kalau sudah selesai aku akan langsung pulang menyusul." Mayang menggeleng cepat. Mayang gak ingin membiarkan Aquila berada di dekat Angelica sedetik pun lebih lama lagi. Namun Mayang sadar harus tetap menjaga sikap agar Aquila gak curiga. Ini sangat penting sayang, terkait urusan keluarga kita yang gak bisa ditunda. Akhirnya dengan sangat berat hati, Aquila pun berpamitan pada Tante Angelica, pada teman-teman Slay Queen, dan juga terutama pada Harry sang tunangan. "Aku permisi duluan ya." Melihat kedekatan yang natural antara Aquila dan Angelica saat mereka berpamitan membuat hati Mayang terasa semakin seperti disayat sembilu. Ada rasa getir yang menyesakkan dadanya, ketakutan bahwa ikatan darah akan selalu menemukan jalannya. Sementara Angelica berdiri mematung, berusaha keras ya menahan gejolak perasaannya. Angelica memperhatikan betapa tulusnya Mayang menyayangi Aquila. Namun Angelica juga menangkap sesuatu yang janggal. Ada sorot yang ketakutan di mata Mayang setiap kali melihat Aquila berinteraksi dengannya. Sebuah teka-teki besar yang kini mulai terbentang di depan mata Angelica. Mayang pun menarik tangan Aquila untuk bergegas pergi dari sana. Langkahnya sempat terhenti ketika matanya beradu pandang dengan Harry. Di mata Mayang, Harry seakan jadi sebuah ancaman berjalan. Mayang memberikan tatapan peringatan yang dingin, seolah mau berkata, "Aku mempercayaimu dan berhutang budi padamu, tapi jangan berani-berani kau merusak apa yang sudah kubangun." Mayang mencurigai Harry yang sengaja mengatur agar Aquila mengenal Angelica sang ibu kandung. Namun di saat itu Harry hanya membalas dengan senyuman tipis yang sulit diartikan. Sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Mayang meremang, karena Mayang tahu Harry adalah pemegang kunci kotak Pandora. Setelah Mayang, Aquila dan Rita menjauh dari rumah itu, Angelica nyaris ambruk jika nggak berpegangan pada meja. Nama Aquila Kalista terus terngiang seperti melodi yang menyakitkan. Angelica teringat bagaimana Aquila begitu perhatian padanya tadi. Rasa nyaman yang ia rasakan bukan sekedar simpati antar manusia, melainkan tarikan magnetis dari darah yang sama.
Angelika mulai dihantui rasa bersalah. Jika benar Akila adalah bayi yang dulu ia tinggalkan, betapa kejamnya takdir mempertemukan mereka sebagai orang asing. Queen dan Angelika kembali ke teras kafe. Sesaat ya, Angelika kembali terpaku memandang Adit dari kejauhan dengan perasaan yang kini jauh lebih rumit. Angelika tahu Adit pun sedang terluka setelah mengetahui dirinya memiliki 2 kakak perempuan lain dari masa lalu. Maka Angelika segera pergi dari sana dengan segala kegalauan perasaannya. Di perjalanan tanpa menunggu lama, Angelika segera menghubungin sahabatnya, Pak Budi. "Bud, aku butuh bantuanmu. Sekarang kamu datang ya." Suara Angelika bergetar. Begitu Pak Budi tiba di rumahnya, Angelika tanpa basa-basi langsung menceritakan dengan wajahnya yang memucat, dengan matanya yang sembab. "Bud, aku gak bisa tenang lagi sebelum tahu kebenarannya. Tadi aku baru tahu nama Akila, teman sekolahnya Adit. Gadis itu nama panjangnya Akila Kalista, seperti nama putri pertamaku, Lydia Kalista. Bukan hanya nama belakangnya yang sama, wajahnya, karakternya, bahkan getarannya saat aku bersamanya. Ini gak wajar, Bud." Pak Budi pun tertegun. Ia sudah tahu siapa Akila, namun Pak Budi harus menjaga ekspresinya agar tetap netral dan pura-pura terkejut saat Angelika melanjutkan. "Aku ingin kau menyelidikin latar belakangnya, cari tahu apakah Akila diadopsi di keluarganya dan apakah dia benar-benar putri keduaku." Pak Budi menghela nafas panjang. Di satu sisi, Pak Budi ingin sekali mengakhiri penderitaan sahabatnya dengan berkata jujur. Namun Pak Budi teringat ya kerumitan situasi dan juga kondisi mental Akila yang gak stabil, BPD-nya itu. Maka Pak Budi memutuskan untuk mengikuti permainan ini. Pak Budi akan berpura-pura melakukan penyelidikan baru ya, agar Angelika merasa proses ini berjalan secara alami. Padahal ia hanya perlu menyusun waktu yang tepat untuk mengungkap data yang sudah ia milikin. "Baik Angel, kalau itu bisa membuatmu tenang, aku akan cari tahu sedalam mungkin tentang keluarga yang membesarkan Akila Kalista." Angelika berjalan pelan menuju jendela, menatap keluar dengan pandangan yang kosong. "Tahu nggak Budi, wanita yang menjemputnya tadi, Mayang, dia menatapku dengan kebencian yang terasa samar. Jika Akila benar putriku, aku takut selama ini Akila telah dididik untuk membenci kami orang tuanya. Aku merasa ada sesuatu yang gelap di antara mereka," ujar Angelika.